Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa etnik di luar etnik Minang yang berdomisili bahkan telah menjadi keturunannya di Kota Padang. Di antara etnik-etnik tersebut adalah etnik Jawa, Melayu, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan lainnya. Arus migrasi yang terus berdatangan dari daerah pedalaman menjadikan Padang semakin ramai oleh etnik Minangkabau, sehingga etnik mereka menjadi sangat dominan dalam struktur masyarakat Kota Padang atau dikenal sebagai Urang Awak. Orang Tionghoa diketahui telah berada di Kota Padang ratusan tahun lamanya. Meski demikian, mereka menghadapi beragam permasalahan untuk dapat diterima sebagai orang Indonesia. Kondisi itu disebabkan oleh kebijakan kolonialisme Belanda di masa lalu, yang memisahkan orang Tionghoa dari orang lokal atau yang disebut sebagai pribumi. Bila diamati secara umum, perbedaan etnik Tionghoa dan Minang ada pada sistem sosial dan perbedaan agama atau keyakinan. Mereka pada umumnya berdagang di wilayah tempat kediaman mereka, yang mana masyarakat setempat menyebutnya dengan pondok atau kampung pondok. Dengan ciri khas tokonya rata-rata bertingkat yang sering disebut ruko. Pondok atau kampung pondok, berkumpulnya warga Tionghoa di kampung pondok berkaitan erat dengan sejarah masa lalu yang dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Menurut saudara, bagaimana cara adaptasi etnis Tionghoa di tengah lingkungan suku bangsa Minang? Menurut saya, karena saya bersekolah di sekolah negeri, di sana saya beraktivitas dengan teman-teman etnis Minang. Saya juga sering membantu mereka dalam kegiatan berbau sosial. Mengapa bisa terciptanya keharmonisan antara etnis Tionghoa dengan suku bangsa Minang di tengah-tengah adanya perbedaan budaya tersebut? Karena disatukan dengan rasa kemanusiaan. Lalu bagaimanakah toleransi dalam bidang agama? Tidak menghujat apa yang diyakini orang lain, tidak memaksa orang lain mengikuti apa yang kita yakini. Apakah dalam keluarga saudara ada yang menikah dengan suku Minang? Jika ada, apakah ada ganjarannya? Ada saudara saya ada menikah dengan etnis Minang. Ganjarannya memang tidak ada. Paling ada pertentangan pendapat antara sesama keluarga. Lalu, apakah pertentangan kebudayaan dengan etnis lain dapat menyebabkan konflik? Tentu saja bisa menyebabkan konflik karena terkadang perbedaan menjadi bahan untuk satu oknum merasa terganggu atau dirugikan. Dalam perkembangannya, kemudian daerah pemukiman itu menjadi permanen dan juga menjadi pusat kehidupan komunitas etnik Tionghoa seperti kelenteng, rumah duka, bahkan pemakaman, sebelum dipindahkan oleh pemerintah Kota Padang pada tahun 2000. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan terjadi di Kota Padang, termasuk pada pola bertempat tinggal orang-orang etnik Tionghoa. Beberapa hal yang mendorong perubahan adalah berkembangnya pemukiman-pemukiman baru di Kota Padang.